Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah pertanyaan. Saat khatib duduk di antara dua khutbah, apa yang disunnahkan dibaca oleh khatib dan apa yang dianjurkan bagi kita sebagai jamaah pada saat itu, yang dianjurkan untuk kita melakukannya? Apakah kita berdiam saja ataukah kita ada melakukan sesuatu yang lainnya menurut pandangan ulama? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan merujuk ke kitab ulama. Salah satu di antaranya adalah yaitu karya Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala dengan judul Qutul Habib Al-Gharib Tawshih ala Ibni Qasim, cetakan Darul Kutub Al-Islamiyah, pada halaman yang ke 160. Perlu kita ketahui bahwa duduk di antara dua khutbah itu adalah syarat khutbah, yang berarti jika ketinggalan atau tidak melaksanakan duduk dua khutbah si khatib itu, maka khutbahnya tidak sah. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, walau tarakal jurusa walau sahwan lam tasihha khutbatuhu idh syurutu yadurul ikhlalu biha walau ma'as sahwi. Seandainya khatib meninggalkan duduk di antara dua khutbah sekalipun ia lupa, maka khutbahnya tidak sah. Sebab syarat-syarat itu menjadi cacat dengan tidak melaksanakan duduk di antara dua khutbah sekalipun itu dalam keadaan lupa. Nah, maka berarti si khatib tadi wajib harus duduk di antara dua khutbah. Berapa lama khatib duduk di antara dua khutbah? Di dalam matanya disebutkan, qala al-mutawalli biqadri tuma'ninati baina sajdataini, yaitu kata mutawalli sekedar tuma'ninah, duduk di antara dua sujud. Nah, biasanya kita untuk mencapai tuma'ninah itu ada yang mengatakan, misalnya cukup mengatakan subhanallah. Nah, sekedar itu sudah mencapai tuma'ninah. Subhanallah, maka sudah tuma'ninah. Artinya sebentar sekali kan, subhanallah, sekian detik. Kalau duduk di antara dua sujud, biasanya kita membaca Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, sekitar 10 detik. Nah, barangkali itu adalah hal yang waktu yang singkat untuk tuma'ninah. Tapi kata ulama, khususnya Syekh Nawawi Al-Bantani, wa yusannu an yakunal julusu biqadri suratil ikhlasi, dan disunnahkan duduk
di antara dua khutbah dengan sekedar ukuran membaca surah Al-Ikhlas. Jadi seberapa lama bacaan surah Al-Ikhlas, maka itulah anjuran yang disunahkan untuk waktu duduk di antara dua khutbah Syekh Khatib tadi. Dan ini adalah yang dianjurkan dan yang akmal, yang sempurna. Wa an yaqra'aha fihi, dan Syekh Khatib membaca surah Al-Ikhlas pada waktu duduk di antara dua khutbah. Artinya dianjurkan juga pada waktu itu untuk membaca surah Al-Ikhlas pada waktu duduk di antara dua khutbah. Berarti kita sudah terjawab apa yang dianjurkan Syekh Khatib ketika duduk di antara dua khutbah, apa yang disunahkan ia baca, membaca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sangat pendek sekali dan sangat singkat sekali. Hal ini juga terekam dalam kitab misalnya Fathul Mu'in, hasyiahnya I'anah Al-Talibin, juga misalnya di kitab Busyra Al-Karim, dan kitab-kitab dalam mazhab Asy-Syafi'i yang lainnya. Kenapa surah Al-Ikhlas itu yang dianjurkan untuk dibaca? Karena ada fi Sahih Ibnu Hibban, karena ada di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fihi, bahwa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu biasa membaca pada saat duduk di antara khutbah, membaca dari ayat kitabullah. Jadi ada yang dibaca Al-Quran oleh Nabi kita pada saat duduk di antara dua khutbah. Maka kata ulama, ketika ada riwayat yang demikian dalam kitab Sahih Ibnu Hibban, maka sungguh membaca surah Al-Ikhlas adalah lebih utama daripada membaca zikir yang lainnya. Karena ada riwayat yang mengkhususkannya untuk membaca Al-Quran pada saat duduk di antara dua khutbah, dan pilihan ulama adalah membaca surah Al-Ikhlas karena itu adalah termasuk yang pendek. Kalau terlalu panjang maka tidak dianjurkan oleh ulama. Kata Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra, wa idza sabata anna sunnata dzalika fahiya aula min ghairiha limazidi sawabiha. Dan apabila hadis itu memang ditetapkan bahwa sunnahnya memang demikian, maka sungguh membaca surah Al-Ikhlas itu lebih utama daripada yang lainnya, karena bertambah-tambah pahala ketika kita mengamalkan membaca surah Al-Ikhlas. Ketika Syekh Khatib duduk di antara dua khutbah, maka disunnahkan ia membaca surah Al-Ikhlas pada saat itu. Hal ini juga bisa kita lihat di dalam kitab yang lainnya, sebagaimana pendapat misalnya Ali Abshibra Milisi, juga misalnya Imam Muhammad Ar-Ramli juga menyatakan demikian untuk membaca surah Al-Ikhlas bagi khatib yang duduk di antara dua khutbah. Lalu bagi para hadirin, bagi para jamaah, apa yang selayaknya ia lakukan pada saat khatib duduk di antara dua khutbah? Kata Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra pada halaman yang ke-251, kata beliau, ini saya catat di sini, anna sunnata lil hadirina al-ishtighalu
waqta hadhil jalsati bid-du'ai lima taqarrara annahu mustajabun hina idzin, bahwa sunnah bagi para jamaah yang hadir pada saat itu untuk mensibukkan diri pada waktu khatib duduk di antara dua khutbah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ada riwayat yang tetap yang menyatakan pada tentang berdoa pada waktu khatib duduk di antara dua khutbah adalah merupakan waktu yang mustajab berdoa pada saat itu. Maka selayaknya bagi para jemaah ketika khatib duduk di antara dua khutbah, selayaknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada waktu itu adalah waktu yang mustajab. Tapi untuk tidak mengganggu jamaah yang di sekitarnya, maka hendaklah berdoa dengan doa yang sir, doa yang pelan-pelan saja, bukan doa yang jahar, doa yang nyaring dan terang, karena itu bisa mengganggu konsentrasi orang yang di sekitarnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa bagi khatib yang sedang duduk di antara dua khutbah, maka disunnahkan baginya untuk membaca surah Al-Ikhlas. Dan yang kedua, bagi para hadirin ketika mengetahui atau melihat khatib duduk di antara dua khutbah, maka selayaknya ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat itu doanya dikabulkan, atau pada waktu itu adalah waktu yang mustajab. Demikian yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan doakan mudah-mudahan kami mendapatkan kesehatan dan keafiatan, ditetapkan iman, dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila qomil tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.